봐. 하려면 인도네시아 짜야가 돼야지. 야, 아, 인도네시아 인도네시아 자양 뭐야? Jayang. Dicoret dari timnas Dimas Derajat beri pengakuan menyedihkan. Ujung tombak timnas Indonesia Dimas Derajat dipastikan absen membela skuad Garuda di Piala AFF 2022. Hal tersebut tidak terlepas dari cedera yang didapat pemain asal Persikabo tersebut. Padahal Dimas Derajat masuk ke dalam 28 pemain yang dibutuhkan Sintayong. Dimas Derajat sejatinya menjadi penyerang utama timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong pada beberapa laga terakhir, termasuk kualifikasi Piala Asia dan FIFA Matchday beberapa waktu yang lalu. Namun cedera lutut kiri yang didapat saat berlatih dengan Persikabo membuat Dimas Derajat harus digantikan oleh Ilyas Pasojevic. Usai dicoret dari timnas Indonesia, Dimas Derajat mengaku sedih karena tidak bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Hal itu diketahui melalui dokter tim Persikabo. Untuk itu tim medis terus menyemangati striker berusia 25 tahun tersebut. Dimas Derajat merasa sedih karena sudah dipanggil tapi akhirnya cedera dan itu pasti mengganggu psikisnya. Kami dari tim medis tetap menyemangatinya, mendukung dia agar tetap semangat karena bagaimanapun cedera itu pasti ada. Resiko apapun bisa terjadi, ucap Iksan, dokter tim Persikabo. Dimas Derajat saat ini juga tidak berlatih bersama Persikabo 1973. Pemain asal Gresik, Jawa Timur itu diminta untuk berlatih mandiri di rumah sambil menjaga kebugarannya. Tim medis Persikabo 1973 sedang observasi untuk mengambil tindakan operasi cedera Dimas Derajat. Sejauh ini belum diketahui berapa lama Dimas Derajat harus menepi dari lapangan. Mulai paham potensi timnas Indonesia, Sandy Walsh bagikan tips lolos Piala Dunia. Pemain keturunan timnas Indonesia Sandy Walsh menegaskan bukan sebuah kemustahilan bagi Indonesia untuk bisa mentas di ajang Piala Dunia. Hal itu lantaran Sandy Walsh melihat saat ini Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia banyak mengembangkan potensi pemain muda. Tentu para pemain tersebut bisa menjadi bibit unggul yang kaya akan pengalaman dalam beberapa tahun mendatang. Meskipun begitu, Sandy Walsh menyadari perlu adanya keberuntungan untuk mencapai impian yang dimaksud. Pemain berusia 27 tahun tersebut mengatakan pentingnya bagi sebuah tim untuk memiliki pemain yang punya level tinggi. Dia pun yakin jika semua itu digabungkan bisa sangat memungkinkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Keyakinannya itu juga telah tumbuh sejak kesuksesan skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023. Padahal banyak yang menduga tim Merah Putih akan gugur lebih dulu di babak kualifikasi. Andai timnas Indonesia bisa mempertahankan prestasi tersebut, maka kedepannya akan sangat mudah untuk menargetkan lolos ke Piala Dunia. Dia pun menegaskan hal yang perlu digenggam erat oleh para pemain, pelatih, PSSI hingga supporter adalah keyakinan. Selain menargetkan juara di turnamen terdekat yakni Piala AFF 2022, membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia merupakan salah satu tekad Sandy Walsh selama ini. Sebab impiannya untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda telah lama dinanti sejak 2017. Untuk itulah semua dilakukan pemain yang memiliki garis keturunan Jawa itu demi timnas Indonesia. Dua tahun lebih tangani timnas Indonesia, Sintayong mulai fasih berbahasa Indonesia. Seperti yang diketahui, Sintayong telah menangani timnas Indonesia sejak akhir 2019 silam. Dari perjalanan yang cukup panjang itu, Sintayong pun dikabarkan sudah mulai fasih berbahasa Indonesia. Hal itu terbukti lewat pemusatan latihan timnas Indonesia yang saat ini berlangsung di Bali. Dalam TC jelang Piala AFF itu, Sintayong beberapa kali berbicara menggunakan bahasa Indonesia.
Sejatinya pelatih berusia 52 tahun itu masih sering menggunakan bahasa Korea saat memberikan instruksi latihan. Namun Sintayong terdengar menggunakan bahasa Indonesia beberapa kali yang membuktikan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu terus belajar. Pada saat melakukan latihan taktik, Sintayong terlihat meminta bola dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut sangat berbeda ketika dirinya baru melatih timnas Indonesia yang selalu menggunakan bahasa Korea. Tidak hanya itu, selepas melakukan latihan, Sintayong juga melontarkan kata-kata berbahasa Indonesia untuk terus membangkitkan semangat anak asuhnya. Setelahnya mereka pun mengakhiri latihan dengan melakukan tos ke udara dengan berteriak Indonesia Jaya. 이노저 짜야가 돼야지. 야, 이노저 자양 뭐야? Jayang. Sebelumnya, Sintayong sempat meminta PSSI untuk memiliki guru bahasa Indonesia pribadi. Namun hingga kini permintaan tersebut urung terlaksana. Meskipun begitu, pelatih berusia 52 tahun itu terbukti mulai beradaptasi dengan bahasa Persatuan Indonesia.